Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmawati B dengan NIM 20500120002. Nama saya Siti Fatima dengan NIM 20500120016. Perkenalkan, nama saya Nur Aksa dengan NIM 20500120027. Di sini kita akan membahas tentang bangun helaian daun. Penjelasan pertama akan dibawakan oleh saudari kami yaitu Rahmawati. Bentuk helai daun atau circumscriptio. Nah, variasi bentuk tumbuhan atau pohon hutan sangatlah bermacam-macam. Untuk tiap genus dalam satu famili saja mempunyai bangun bentuk helai daun yang dapat berbeda-beda. Kemudian, pada letak bagian yang terlebar dari satu helai daun, maka dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun. Yang kedua, bagian yang terlebar terdapat di bagian bawah pertengahan helaian daun. Yang ketiga, bagian terlebar terdapat di bagian atas pertengahan helaian daun. Yang terakhir atau yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar. Artinya, helai daun dari pangkal ke pangkal ujung dapat dikatakan sama lebarnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagian yang pertama. Bagian yang terlebar terdapat kira-kira pada pertengahan helaian daun. Nah, dalam karakteristik bentuk helai daun ini dapat kita katakan dengan perbandingan antara panjang dan juga lebar helaian daun. Dengan demikian, kita akan menjumpai kemungkinan bangun-bangun helaian daun seperti yang pertama, perbandingan 1:1. Maka, bangun helai daun adalah berbentuk bulat atau bundar. Bentuk ini akan kita jumpai pada Victoria regia dan teratai daun besar, bangun perisai. Ciri daunnya yaitu biasanya berbentuk bulat dan mempunyai tangkai yang tidak tertanam pada pangkal daun, tetapi pada bagian tengah-tengah daun. Kemudian yang kedua, perbandingan 1:2 sampai 2:1, yaitu berbentuk jorong, ovalis, atau eliptikus. Yang ketiga, bentuk yang ketiga ini adalah perkembangan struktur bentuk helai daun dari bentuk bulat sebelumnya dengan perkembangan ke arah apeks dan basic. Contohnya pada daun nangka dan juga bintang gor. Kemudian yang keempat, perbandingan 2:1/2 sampai 3:1. Bentuk ini dikenal dengan tipe memanjang atau oblong, yang merupakan modifikasi bentuk memanjang ke arah apeks dan base dari bentuk jorong, misalnya pada serikaya dan juga sirsak. Kemudian perbandingan 3:5, yaitu bangun lancet atau lanceolatus, yaitu bagian struktur helai daun yang lebih amping dari bentuk oblong. Nah, bagian tengahnya lebih sempit dari bagian oblong. Nah, contohnya ini pada daun Kamboja atau Plumeria acuminata Aid dan oleander atau Nereum oleander L. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu bagian yang terlebar terdapat di bagian bawah pertengahan helai daun. Daun-daun yang mempunyai bagian yang terlebar di bawah tengah-tengah atau pertengahan helai daun dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pangkal daunnya tidak terbelah. Nah, pada pangkal daun yang tidak terbelah ini dibedakan menjadi 4 bangun. Yang pertama, bangun bulat telur atau ovalis. Contohnya daun kembang sepatu dan daun cili padi atau Capsicum frustescens. Bangun yang kedua yaitu bangun segitida atau trigularis, yaitu bangun seperti segitiga sama kaki. Contohnya daun pukul 4
atau Mirabilis Jalapael. Bangun yang ketiga yaitu bangun delat atau Deltodeus, yaitu bangun segitiga yang sama ketiga sisinya. Contohnya pada daun air mata pengantin atau bunga Antigon. Nah, bangun yang keempat yaitu bangun belah ketupat atau Rhobodeus, yaitu bangun segi empat yang sama sisinya serta sama panjang. Contohnya pada daun anak pada daun bengkuang. Bagian yang kedua yaitu pangkal daun yang terbelah. Dibedakan menjadi 5 bangun. Yang pertama bangun jantung atau chordatus, yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daunnya memperlihatkan sesuatu lekukan. Contohnya pada daun pohon waru atau Hibiscus tiliaceus. Bangun yang kedua yaitu bangun ginjal atau Crija reniformis, yaitu bangun helai daun pendek melebar dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berlekuk dangkal. Contohnya pada daun kaki kuda atau Centella assistica urb. Bangun yang ketiga yaitu bangun anak panah atau Sagittatus. Daun tak seberap lebar ujung tajam pangkal dengan lekukan yang lancip. Pada dangkal helai daun ada lekukan, misalnya pada daun enceng atau Sagittaria sagittfolia. Bangun yang keempat yaitu bangun tombak atau Hastatus, yaitu bangun helai daun seperti anak panah, tetapi bagian pangkalnya ke kiri dan ke kanan tangkai mendatar. Contohnya pada helai daun wewehan atau Monocharia hastatus. Bangun yang kelima yaitu bertelinga atau Auriculatus, yaitu bangun helai daun yang seperti tombak tetapi pangkal daunnya baik ke kiri dan ke kanan, membulat, pada, dan tempuyung. Contohnya Socius aspergillus. Baiklah, bagian yang ketiga yaitu bagian terlebar terdapat pada bagian atas dari pertengahan helai daun. Dalam hal demikian, maka dapat kemungkinan bentuk helaian daun yang dijumpai adalah yang pertama, bangun bulat telur, sungsang atau obovatus, yaitu seperti bulat telur tetapi bagian terlebar terdapat dekat bagian ujung helai daun. Misalnya dijumpai pada helai daun sawo kecik atau Manilkara cauchidum. Yang kedua, bangun jantung sungsang atau Opcardatus, misalnya pada daun sidaguri atau Sida retusa atau daun semanggi gunung, yaitu Oxalis corniculata L. Yang ketiga, bangun segitiga terbalik atau bangun pasak Cuneatus, misalnya anak daun semanggi Marsilia crenata Pres. Yang keempat adalah bangun sudip atau bangun satel atau biasa juga disebut solet, yaitu Spatulatus. Merupakan bangun telur terbalik tetapi bagian bawahnya memanjang, misalnya daun tapak lima, Elephantopus caber, dan daun lobak atau Raphanus sativus. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.